BPDes ini akan melakukan kontrol untuk pengambilan sampah Pak ya? Ada sampah di musim pelajaran. Untuk kendala selama ini apa Pak? Kendalanya selama ini kan kemarin itu mungkin telat dalam pengambilan. Terus ada yang sampah yang gang-gang yang masuk itu tidak terambil. Nah, kemarin sudah ada solusinya, kita ke LH dan situ kita musyawarah untuk menyelesaikan permasalahan-permasalahan itu, dan dari LH siap untuk menyelesaikan kendala-kendalanya yang ada. Nah, untuk itu hari ini kita akan memantau proses pengambilan di Najan sampai ke TPA Pak ya? Oke, dari tadi sampai di Dusun Sembilan, terus sekarang Kerajaan, dan nanti langsung bawa ke TPA Pak. Itu kita masih menunggu temannya datang. Ayo kita terus ikuti bagaimana proses pengambilan sampah di desa besar supaya masyarakat tahu apa yang jadi kendala. Pengambilan di wilayah RT 1 sampai RT 3. Kita lihat ini sampah dari Kemulan dan Najan sudah hampir full, hampir penuh. Wilayah RT 4. Yuk. Mas. Ini Petri sudah terlihat kan hampir full. Ini tindak lanjutnya gimana Pak? Ya, ini nanti bisa pengambilan 2 kali. Satu kali tidak cukup ini. Cukup ya. Ya. Jadi setiap hari itu sekitar di Kerajaan saja Patosa. Dua kali ya. Ya Pak Idris, ini di wilayah Jatim. mana Pak? Dari RT berapa ini? Pengambilan sampah ini Ya. ya. Pengambilan sampah di RT 8. Nah, ini lihat ada Pak Ketua BPD juga ikut mengawal. Ya biar tahu ya. Nah ini Pak BPD, kita lihat prosesi sekarang pengambilan sampah tadi dari Kemulan, kemudian RT 1 sampai RT 4, sekarang RT 8. Ya terlihat ini kan posisi patosanya sudah hampir full. Ya biar tahu untuk mungkin ada warga yang laporan dan jenengan. Nah, ini kondisinya seperti ini. Ya, ini nanti kan juga bisa kami buat bahan untuk evaluasi di desa, misalnya ada forum diskusi, jadi nanti akan kami sampaikan ke warga biar semuanya warga paham tentang hal ini. Itu Mas Rendra. Ya, sampai RT 8 sampah sudah full. Jadi habis ini langsung kembali lagi Pak Nggih? Ya, balik ke Paras. Nanti ini di buang Paras dulu untuk disilang, setelah kembali lagi ke Jajan
untuk ambil lagi. Kita masuk tanya TPA mana sini. Pemilihan langsung tidak. Pemilihan ini mawon. Nggih. Ini dengan Pak Sinten, Pak? Agung. Pak Agung. Pak Agung niki kan untuk pengambilan sampah di Tulus Besar kan sudah hampir 1 bulan lebih nggih. Ya. Monggo selama pengambilan sampah di Tulus Besar, kendala-kendala apa yang dialami selama niki? Kekurangan tenaga. Oh, Atau teman. Oh, ada teman nggih. Untuk di khususnya di wilayah Krajan niki jenengan nggih sing menghandle untuk pengambilan sampahnya. Nggih. Ya. Nah, itu 1 hari kira-kira itu berapa kali Pak jenengan balik untuk mengambil sampah? 2 kali. 2 kali. Iya. Nah, itu berarti kan memang armadanya ini kurang nggih. Iya. Iya. Di armada sama tenaga Kerja. Nah, ini harapannya ke depan jadi nanti kita akan membantu untuk menyampaikan kepada dinas yang terkait Pak nggih agar yang jenengan bisa efisien lagi. Setelah ini prosesnya gimana Pak? Ini dibongkar, Nggih. terus nanti ada teman yang Nah. memilas. Alhamdulillah. Nggih. Nggih, terima kasih Pak ngaten mawon. Apa ini? Heeh. Ini pikir pena. Nah, ini dalam langsung boleh sampaikan. Wilayah Tulus Besar itu kan luas ya.
kloter pertama dari hasil pengangkutan sampah dari dusun Kemunan ke dusun Kajen. Tadi nggak sampai RT 26, di RT 8 sudah kondisi muatan sampah sudah full. Akhirnya harus ke Pares untuk penurunan sampah sudah selesai. Habis ini kita akan kembali lagi ke dusun Kajen untuk meneruskan pengambilan di RT 9 sampai RT 26. Sampai Tri? Ini sudah sampai di tempat pembinaan yang ada di TPA Barat. Itu nantinya tak sampah yang dari desa kita untuk sampai di sini dipilah lagi, mana yang dipilah-pilah, sampah plastik, kertas dan organiknya. Mari kita menuju ke tempat pemilahan, monggo. Lagi pemilahan ya, Pak. Oke. Ini sampah dari Tulus Besar. Ya. Ini dipilah apanya, Pak? Ya, yang bisa diberikan apa? Nilai ekonomi. Ekonomis ya. Plastik sendirikan ya. Untuk kertas sendiri. Dan untuk sampah organiknya juga buat itu apa? Konsumsi maggot, Pak. Kalau organik. Iya, kalau organik untuk maggot ya, Pak. Iya. Maksudnya mana Pak? Ini untuk sampah organik dijadikan untuk budidaya maggot. Nah, maggot ini untuk pakan ternak, biasanya pakan lele, pakan unggas dan sebagainya. Bapak kita langsung kembali ke ini. Langsung kembali ke kerajaan lagi Untuk kloter kedua. Iya, pengambilan kloter kedua. Pak, monggo nggih. Ini kloter kedua, lanjutan yang tadi pengambilan mulai dari RT 14. Pak, Nanti kita harus tahu untuk wilayah kerjanya, kan ada 2 dosa. Pertama wilayah kerjanya yang dosa yang merah Mas Agung ini, wilayah mana saja. Terus wilayah kerjanya untuk dosa yang biru itu Mas Samsul, di mana saja nanti. Jadi supaya nanti bisa satu kerajaan ini tercover semua, tidak sampai tertinggal semuanya. sudah masuk wilayah RW 2 dan sekarang sudah pukul 11.30, sudah habis duhur. Kondisi sampah Bali ini. Assalamualaikum. Nggih. Nggih, niki gawe.
bisa lanjut karena tadi kondisi sedang hujan, sehingga untuk pengiriman kloter kedua ke TPA Paras kami tidak bisa lanjut untuk mendokumentasikan. Untuk hasil evaluasi pemantauan hari ini dapat kami simpulkan, dan juga dari hasil koordinasi dengan Dinas LH Kecamatan Tumpang pada hari Senin lalu, selama 1 bulan lebih proses pengambilan sampah di desa Tulus Besar, banyak pelanggan tentunya yang masih komplain terkait pengambilan sampah di desa Tulus Besar, khususnya bagi pelanggan sampah di dalam ganggang sempit ya. Keterangan dari Dinas LH Kecamatan Tumpang bahwasanya memang program ini adalah program baru nih, program baru. Kemudian dari desa Tulus Besar juga ini juga kerjasamanya dengan OPT LH Kecamatan Tumpang juga masih baru tahun ini. Nah, untuk program pengambilan sampah yang desa Tulus Besar lakukan adalah kerjasama dengan Dinas LH, dan memang secara program kerja pengambilan sampah dari Dinas LH itu hanya mengcover sampah di pinggir jalan raya. Jadi mohon pengertiannya dan mohon dimaklumi bagi pelanggan sampah yang ada di belakang gang atau yang sempit-sempit atau yang sedikit melosok, harapannya bisa menaruh sampah yang sudah dikumpulkan untuk ditaruh di depan atau di pinggir jalan raya, dengan catatan harus dibungkus dengan yang rapi, nanti oleh petugas akan segera diambil. Untuk khususnya di wilayah Dusun Kerajaan sendiri, untuk pengambilan sampah itu dilakukan pada hari Selasa, Kamis, dan Sabtu. Kemudian kendala selama ini adalah Dinas LH memang menyatakan akan ada penambahan armada nih dari kabupaten berupa tosan dan juga pickup. Cuma kenyataannya sampai detik ini masih belum ada penambahan. Semoga untuk penambahan armada ini bisa terrealisasi sesegera mungkin nih untuk mengcover sampah seluruh desa. Kemudian di samping itu kurangnya tenaga kerja. Nah, dari Dinas LH dari hasil diskusi kemarin memang ada tenaga kerja dari LH yang ditarik di kabupaten, sehingga memang dari LH masih kekurangan tenaga kerja. Dan Dinas LH Kecamatan Tumpang Senin lalu juga sudah berjanji sesegera mungkin akan ditambah armada plus juga tenaga kerja. Untuk pembagian wilayah pengambilan sampah dari menurut petugas yang ada di lapangan, kemudian tadi juga kita memantau dengan Direktur BUMDes, masih kurang rata untuk pembagian petugasnya. Tadi setelah saya konfirmasi ke Direktur BUMDes, ternyata untuk wilayah Kerajaan terdapat 2 armada tosa, yaitu warna oranye dan warna biru. Ya, dari kedua armada tosa ini tadi sempat saya
hitung kembali untuk pembagian wilayah, ternyata untuk Tosa Oren ini mengeluhkan untuk satu kekurangan tenaga kerja, sebab untuk yang Tosa warna biru ini ternyata petugasnya 2 orang, sementara yang Oren ini hanya 1 orang. Beliau mengatakan ya kewalahan, terkait kan harus nyetir kendaraan, kemudian harus mengambil, itu juga sedikit kewalahan. Ya bukan sedikit ya, maksudnya sangat amat menguras tenaga sekali. Ditambah juga pembagian dari LH yang kurang proporsional untuk pembagian wilayah pengambilan sampah dari petugas. Dari yang Oren ini ternyata dia membawai 16 RT di Dusun Kerajaan plus 1 RT di Dusun Kemulan. Sementara Tosa warna biru ini hanya membawai wilayah 9 RT saja, sehingga untuk si Oren ini harus balik sampai 2 kali pengambilan sampah di Dusun Kerajaan. Sementara dari Tosa biru ini ya saya rasa kurang efisien ya, karena Tosa biru ini hanya 1 kali saja mengambil dan bahkan dioper kembali ke yang Oren. Jadi ya kasihan untuk yang ini, jadi untuk pembagian wilayah kerja ini masih belum efisien. Dan untuk kendala pengambilan sampah yang terakhir yaitu keterlambatan pengambilan. Kemarin terjadi keterlambatan pengambilan sampah dikarenakan petugas si yang Oren ini itu kelelahan dan akhirnya kan sakit. Jadi kami dari pemerintahan desa dan juga BUMDes kemarin juga menyampaikan komplain kepada Dinas LH bahwasanya bila ada keterlambatan dalam pengambilan sampah diakibatkan karena petugas ini berhalangan dikarenakan sakit atau bagaimanapun, usulan dari kami yaitu agar ada petugas yang mengcover dari Dinas LH sehingga pengambilan sampah ini tidak telat. Karena bila telat 1 hari saja tentunya sampah akan menumpuk, sehingga pelanggan ya kecewa. Tanggapan dari Dinas LH terkait usulan tersebut diterima dan ke depan akan segera ditindaklanjuti untuk pembackupan apabila ada petugas yang sedang sakit atau izin tidak masuk kerja. Untuk tindak lanjut berikutnya, kami pemerintahan desa dan juga BUMDes akan menyampaikan hasil evaluasi dari pengambilan sampah pada hari ini kepada Dinas LH Kecamatan Tumpang agar kekurangan-kekurangan selama ini bahkan sampai pada hari ini tadi ke depan agar bisa teratasi dengan baik sehingga bisa melayani masyarakat dengan lebih efisien dan lebih baik lagi. Sekian informasi yang bisa kami sampaikan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.